Selamat pagi Bu Sekar dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Katarina Della Farisa. Saya dari program Studi Teknologi Pangan dengan NIM 24030003. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai peran teknologi informasi dalam inovasi produk pangan berbasis digital. Pada slide pertama adalah mengenai tujuan dari pembahasan. Ada 3 topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah menjelaskan peran teknologi informasi dalam inovasi produk pangan. Topik yang kedua adalah mengidentifikasi aplikasi teknologi digital dalam pengembangan produk pangan. Dan topik yang ketiga adalah menganalisis manfaat dan tantangan implementasi teknologi digital dalam industri pangan. Slide selanjutnya adalah peran teknologi informasi dalam inovasi pangan pada Internet of Things. Internet of Things memungkinkan pengumpulan data secara real-time dari berbagai tahap produksi pangan, mulai dari pertanian hingga proses distribusi. Sensor ini dapat memantau lingkungan, kualitas bahan baku, dan proses produksi, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat dan lebih efisien. Contoh implementasi ini adalah sebuah peternakan ayam menggunakan sensor ini untuk memantau suhu, kualitas pakan, dan kesehatan ayam secara real-time, sehingga dapat mencegah wabah penyakit dan mengoptimalkan pertumbuhan ternak. Slide selanjutnya ada kecerdasan buatan atau AI. AI digunakan untuk menganalisis data besar atau big data yang dihasilkan dari proses produksi dan konsumsi pangan. Dengan AI, produsen dapat memprediksi tren konsumen, mengoptimalkan resep produk, dan meningkatkan efisiensi operasional. Contoh nyatanya terjadi pada Unilever. Unilever menggunakan AI untuk menganalisis lebih dari 4 juta data poin tentang preferensi rasa konsumen dari berbagai negara, yang kemudian digunakan untuk mengembangkan varian es krim baru yang disesuaikan dengan selera lokal. Slide selanjutnya ada blockchain. Teknologi blockchain menyediakan sistem pencatatan yang transparan dan tidak dapat diubah, yang terpenting untuk trackability dalam rantai pasok pangan. Hal ini meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap keamanan dan keaslian produk pangan. Studi kasusnya adalah Walmart. Walmart menggunakan blockchain untuk melacak selada, yang sebelumnya membutuhkan waktu 7 hari untuk melacak asal kontaminasi. Kini hanya membutuhkan 2 detik untuk melacaknya. Pada topik selanjutnya mengenai aplikasi teknologi informasi dalam inovasi produk pangan. Yang pertama ada pengembangan produk pangan fungsional. Dengan bantuan AI, Slide selanjutnya ada blockchain. Teknologi blockchain menyediakan sistem pencatatan yang transparan dan tidak dapat diubah, yang terpenting untuk trackability dalam rantai pasok pangan. Hal ini meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap keamanan dan keaslian produk pangan. Studi kasusnya adalah Walmart. Walmart menggunakan blockchain untuk melacak selada, yang sebelumnya membutuhkan waktu 7 hari untuk melacak asal kontaminasi. Kini hanya membutuhkan 2 detik untuk melacaknya. Pada topik selanjutnya mengenai aplikasi teknologi informasi dalam inovasi produk pangan. Yang pertama ada pengembangan produk pangan fungsional. Dengan bantuan AI, produsen dapat mengidentifikasi kontaminasi bahan yang menghasilkan manfaat kesehatan tambahan, seperti probiotik atau antioksidan, untuk menciptakan produk pangan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Contoh produknya berupa yogurt. Yogurt dengan probiotik yang diformulasikan menggunakan AI untuk memastikan strain bakteri baik dapat bertahan selama proses produksi dan penyimpanan, sekaligus memberikan manfaat maksimal untuk kesehatan pencernaan. Aplikasi yang kedua adalah digitalisasi pemasaran produk pangan lokal. Digitalisasi memungkinkan pelaku usaha kecil atau menengah untuk memasarkan produk pangan lokal secara lebih luas melalui platform e-commerce dan media sosial seperti Shopee, Tokopedia, Instagram, TikTok, dan lain-lain.
memungkinkan daya saing produk lokal di pasar nasional dan internasional. Dampak ekonominya yaitu UKM makanan tradisional Indonesia kini dapat menjangkau pasar ekspor melalui platform digital, meningkatkan pendapatan hingga 300% dari sebelumnya. Aplikasi yang ketiga adalah pengemasan cerdas. Integrasi sensor lot dalam kemasan produk memungkinkan pemantauan kondisi produk selama proses distribusi, seperti suhu dan kelembapan, untuk memastikan kualitas dan keamanan produk sampai ke tangan konsumen. Manfaat dari pengemas cerdas ini yaitu yang pertama ada mengurangi food wasted hingga 30%. Selanjutnya adalah memberikan informasi real time kepada konsumen. Yang ketiga adalah memungkinkan penarikan produk yang lebih cepat dan tepat sasaran. Contoh inovasinya pada pengemasan cerdas adalah kemasan susu dengan sensor yang dapat mendeteksi perkembangan bakteri dan mengirimkan notifikasi ke smartphone konsumen sebelum susu benar-benar basi. Pada slide selanjutnya adalah manfaat implementasi teknologi informasi dalam industri pangan. Yang pertama ada efisiensi produksi. Pada efisiensi produksi ini terdapat dua topik, yaitu otomatisasi proses serta optimalisasi sumber daya. Untuk otomatisasi proses, yaitu pengurangan tenaga kerja manual hingga 40%. Selanjutnya adalah peningkatan konsistensi kualitas produk. Dan yang ketiga adalah pengurangan waktu produksi hingga 25%. Untuk optimalisasi sumber daya ini, AI dapat mengoptimalkan penggunaan bahan baku, energi, serta air, serta mengurangi pemborosan hingga 20%. Manfaat implementasi selanjutnya adalah personalisasi produk, seperti kustomisasi massal, yaitu produk disesuaikan dengan preferensi individu. Selanjutnya, rekomendasi produk berbasis AI dan nutrisi yang dipersonalisasi berdasarkan profil kesehatan. Manfaat implementasi yang ketiga adalah transparansi rantai pasok. Pada transparansi rantai pasok ini berhubungan dengan blockchain. Keunggulan dari blockchain ini adalah konsumen dapat melihat perjalanan produk dari farm to fork. Selanjutnya adalah peningkatan akuntabilitas semua pihak dalam rantai pasok. Yang ketiga adalah pengurangan praktik pangan fraud dalam industri pangan. Manfaat implementasi yang keempat adalah keamanan pangan. Sistem pemantauan 24 jam per 7 ini mendeteksi dini kontaminasi mikroba. Selanjutnya adalah monitoring suhu, cold chain, serta continue. Selanjutnya adalah alarm system untuk kondisi abnormal. Serta adanya statistik kebersihan, yaitu implementasi teknologi lot dalam cold chain mengurangi kejadian kerusakan produk selama transportasi hingga 35%. Setelah manfaat, selanjutnya adalah tantangan dari implementasi teknologi informasi dalam industri pangan. Selanjutnya adalah biaya investasi. Ada dua, yaitu realitas finansial dan solusi yang dapat diterapkan. Pada realitas finansial ini yaitu investasi awal yang tinggi untuk teknologi lot dan AI. ROI yang membutuhkan waktu 2-5 tahun, 2-3 tahun. Selanjutnya adalah kebutuhan upgrade teknologi secara berkala. Pada solusi yang dapat diterapkan yaitu implementasi bertahap, kemitraan dengan tech provider. Selanjutnya adalah program pemerintahan untuk mendukung digitalisasi UKM. Tantangan selanjutnya ada pada infrastruktur. Konektivitas internet yang belum merata, terutama di daerah yang tertinggal atau pedesaan. Stabilitas listrik di daerah terpencil, dan keterbatasan infrastruktur teknologi. Tantangan selanjutnya adalah keamanan data. Pada keamanan data ini ada risiko cyber security.
Data produksi yang sensitif dapat menjadi target dari hacker. Selanjutnya adalah privasi konsumen yang harus selalu dilindungi, serta resiko ransomware yang dapat melumpuhkan produksi. Strategi mitigasinya yaitu implementasi multi-layer security, selanjutnya adalah regular security audit, dan yang ketiga adalah training cyber security untuk karyawan. Tantangan yang keempat adalah kesiapan sumber daya manusia. Yang pertama ada gap keterampilan digital, yaitu banyak pekerja industri pangan yang belum familiar dengan teknologi baru. Selanjutnya adalah kebutuhan upscaling dan reskilling, serta resistensi terhadap perubahan. Dan yang kedua ada program pengembangan SDM. Yang pertama, training berkelanjutan, sertifikasi digital skill, serta monitoring dari program. Selanjutnya adalah studi kasus di Indonesia. Yang pertama adalah TaniHub. Model bisnis dari TaniHub ini yaitu platform digital yang menghubungkan langsung petani dengan konsumen, serta memotong rantai distribusi tradisional yang panjang. Selanjutnya adalah dampak positif dari TaniHub. Yang pertama, petani mendapatkan harga yang jauh lebih baik, yaitu markup 20-30% lebih tinggi. Dampak positif selanjutnya, konsumen mendapatkan produk yang lebih segar karena langsung dari petani. Selanjutnya adalah pengurangan food waste hingga 15%. Teknologi yang digunakan dalam TaniHub ini yaitu mobile application untuk pemesanan, sistem logistik terintegrasi, serta data analitik untuk demand forecasting. Kasus yang selanjutnya adalah Sayurbox. Inovasi utama dari Sayurbox yaitu layanan subscription box untuk sayuran segar dengan sistem pre-order yang membantu petani merencanakan produksi. Selanjutnya adalah keunggulan teknologi dari Sayurbox. Aplikasi mobile dengan UX yang user-friendly. Selanjutnya adalah sistem tracking real-time, serta cold chain management untuk terdigitalisasi. Hasil pencapaian dari Sayurbox melayani lebih dari 100.000 keluarga, bekerja sama dengan 500 lebih petani lokal, serta ekspansi ke 10 kota besar di Indonesia. Studi kasus yang ketiga adalah BRIN atau Badan Research dan Inovasi Pangan. Program keunggulan yaitu pengembangan sistem cerdas untuk monitoring rantai pasok makanan menggunakan kombinasi AI serta LOT. Selanjutnya adalah penelitian terkini, sensor pintar untuk mendeteksi kualitas beras, AI untuk prediksi hasil panen, serta blockchain untuk sertifikasi halal digital. Kolaborasi dari BRIN ini yaitu bekerja sama dengan universitas dan industri untuk mengembangkan solusi teknologi yang applicable dan scalable. Kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah teknologi informasi memainkan peran penting dalam inovasi produk pangan, memungkinkan peningkatan efisiensi, kualitas, dan keamanan pangan. Implementasi teknologi digital dalam industri pangan menghadirkan manfaat signifikan, namun juga menghadapi tantangan yang perlu diatasi melalui kolaborasi antara pemerintah, individu, serta akademisi. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan untuk mencari materi pada PowerPoint ini. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih.